Orang yang tulus itu tidak suka bikin masalah. Mazmur 37 ayat 37 bilang gini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus tuh suka damai. Gak suka cari gara-gara, gak suka cari masalah. Saya kenal satu anak dulu yang pernah kami sempat bantu. Anak ini bilang sama saya, di sekolah kenapa suka berantem, saya tanya gitu. Anak ini cerita, iya karena tangannya sudah gatal kalau tidak bertengkar katanya. Kalau tidak berkelahi itu rasanya sudah gatal tangannya. Wow. Orang yang tulus itu gak suka cari masalah. Amsal 10 ayat 29 bilang gini, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang tulus itu selalu ingin jalannya lurus, tidak mau melanggar aturan. Karena itu integritas itu lahir dari hati yang tulus, tidak mau curang, ikut aturan. Pokoknya jalan yang benar aja. Karena dia tidak punya niat jahat apa-apa, gak punya jiwa menipu. Dia mendapat perlindungan karena dia mencintai jalan-jalan Tuhan. Tuhan melindungi dia karena dia selalu mengambil jalan yang benar. Banyak orang ingin ditolong Tuhan, tapi suka main hakim sendiri, suka ngambil jalan sendiri. Gak mau ikut jalan kebenaran. Tuhan gak bisa bela kita kalau kita gak hidup dalam kebenaran. Saya ingin share tentang ketulusan di dalam hati. Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Amsal 24 ayat 17 bilang gini, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Satu hari waktu saya masih di Australia dan masih pelayanan di sana, ada anak orang kaya yang tiba-tiba mendatangi saya dan melemparkan barang ke saya karena saya full timer gereja dan anak ini adalah anak donatur gereja. Full timer tuh nggak dihargai. Datang ke saya marah lempar barang. Cuma gara-gara dia tidak datang ke pertemuan, posisinya saya gantikan oleh orang lain. Karena dia sering tidak hadir ke pertemuan, saya gantikan posisinya dengan orang lain. Nah, dia marah dan dia datang ke pertemuan itu dan dia lempar saya dengan folder lagu. Dan ketika saya dilempar di depan orang banyak, sekitar ada 300 orang yang menyaksikan saya dihina di hadapan mereka, semua diam karena mereka semua tahu dia anak orang kaya, donatur gereja. Saya ditinggal pergi, shock, nangis, teman-teman suruh saya pulang. Waktu saya pulang, saya cuma bisa nyembah Tuhan. Dan ketika saya nyembah Tuhan, ayat ini yang Tuhan kasih ke saya. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Saya heran, Tuhan, aku yang disakiti, kenapa jadinya ayat ini yang dikasih? Tuhan salah kasih ayat ke saya pikir gitu. Tidak lama kemudian, sekitar kurang lebih 1 tahun kemudian, saya dengar keluarga anak ini tiba-tiba mengalami masalah. Ada perselingkuhan yang terjadi di antara orang tuanya dan mamahnya memasukkan masalah ini di koran di kota tempat mereka tinggal. Sehingga orang-orang sekota itu tahu semua berita perselingkuhan papahnya. Saya juga kemudian mendengar anak ini kemudian menikah dengan pacarnya yang saya kenal juga. Dan gak jelas pernikahannya, mereka berdua gak tinggal serumah dan pisah negara. Ketika saya dengar kabar-kabar ini, Tuhan tiba-tiba ingetin saya ayat ini. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Waktu kita marah sama orang, tentu ada sedikit rasa dendam di mana kita mengharapkan Tuhan membalas perbuatan orang itu. Bukankah sering kita ngomong bahasa rohaninya, nanti biar Tuhan yang balas. Sebenarnya kita menyelipkan kutuk di situ. Kita berharap satu hari nanti Tuhan balas dia dengan lebih jahat lagi. Bukankah kita merasa, oh gue orang benar, saya orang baik, Tuhan pasti bela saya. Satu hari orang-orang yang menyakiti saya ini pasti akan dibalas sama Tuhan. Bukankah kita pernah merasa seperti itu dan mengharapkan hal itu? Tuhan kasih saya ayat ini untuk menjaga hati saya. Ketika saya mendengar kabar-kabar buruk tentang keluarga anak ini, saat itu juga saya berdoa buat mereka. Saya mendoakan keluarga mereka. Saya ingat bahwa Tuhan tidak mau saya senang mendengar kabar buruk tentang keluarga ini. Meskipun mereka pernah memperlakukan saya dengan tidak adil. Dengar baik, jaga ketulusan hati. Jangan jadi orang yang bulus, yang selalu punya motivasi di setiap tindakan dan kebaikan. Jangan jadi orang yang menyimpan niat jahat terhadap orang lain. Karena Tuhan itu perlindungan bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat 10 bilang gini, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.